Silakan dulu. Oke, Bang, bagaimana kabar? Baik. Hah? Baik. Sehat? Sehat. Sehat ya. Oh, sudah sarapan? Sudah. Sudah. Di rumah atau di sekolah tadi sarapan? Di sekolah. Di sekolah. Kantin. Hah? Di kantin mana? Di bawah. Di bawah. Ini sekarang belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Jadi untuk sementara isinya karena sesuai kesepakatan kita kemarin pertama ya, Tovan? Ya Pak. Ya Bapak dong. Nah, sesuai kesepakatan kita pertama kemarin apa? Bertemu hari ini jam setengah 9. Jadi terima kasih Bapak sudah memenuhi janjinya untuk datang di ruang konseling ini. Nah, untuk lebih lanjut lagi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Bisa? Bisa. Oke, saya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Siapa gurunya? Bisa? Ibu Yuli. Nah, saya kira anda hafal gurunya, Pak. Kata lalu aku anda hafal gurunya. Bahasa Indonesia ya, Ibu Yuli. Yang guru apa tuh? Guru bahasa Indonesia. Hah? Guru Yang bahasa baru Indonesia. pindah ya? Iya. Oke. Berapa jam? Berapa jam pelajarannya? 2 jam. 2 jam. Berarti sampai jam ke? Jam berapa kalau udah jam? Nah, jam berapa tadi? Jam 8, jam 9, berarti setengah 10. Berarti jam 10. Iya Pak. Nah, Pak? Oke. Seperti biasanya, Val, kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu, di mana konseling individu sudah tahu kan konseling individu? Sudah tahu ya? Proses pemberian bantuan kepada antara konselor dengan konseling untuk memecahkan suatu permasalahan. Anda kan punya masalah tuh. Kamu kemarin sudah kita bahas. Sisa kita bagaimana nanti mengevaluasi. Tujuan yang ingin dicapai kemarin sudah memahami apa dampak dari bullying. Kemudian bagaimana mampu mengubah sikap bergaulnya Oval supaya tidak berperilaku bully lagi. Kemudian membangun rasa empati terhadap korban bully, ya. Oke. Seperti kemarin juga saya sampaikan asas-asas konseling di kelompok. Jadi saya ulangi lagi, ada berapa? Ada? Kamu? Ada 4. Yang pertama asas kesukarela. Apa itu kesukarela? Ikhlas datang ke ruangan apa? Ruang apa ini? Ruang BK. Ruang BK. Ruang BK itu ruang apa? Ruang bahagia ya? Iya Pak. Bukan ruang pemeriksaan ya? Iya Pak. Oke, ruang bahagia. Ya. Ditanamkan itu ruang BK itu ruang kebahagiaan, orang kebahagiaan, mencari solusi orang ya. Kemudian asas kenormatifan. Jadi kita berbicara sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku. Ketika saya berbicara, maka fokus Anda mendengarkan pembicaraan saya. Nah, saya juga sebagai konselor fokus untuk mendengarkan pendapat kamu. Oke? Kemudian asas apa lagi? Asas keterbukaan. Kenapa itu keterbukaan? Kenapa harus terbuka? Apa yang dilihat semua orang? Hah? Ditahu semua orang. Ditahu semua orang. Iya. Yang terbuka itu adalah bagaimana kamu menyampaikan masalahmu secara terbuka kepada saya. Iya. Tuh, itu namanya terbuka. Nah, kemudian apa terakhir? Asas Kerahasiaan. kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang Tahu. Apa? Supaya kenapa? Tidak ditahu. Supaya ditahu orang. Kalau masalah privasi, maka tidak boleh orang Tahu. Masalah pribadi misalkan ini Opal. Apakah Opal mau kalau saya bocorkan masalah pribadinya ke gua? Tidak. Tidak mau ya? Ya? Iya. Jadi, makanya di sini ada asas kerahasiaan. Percaya tak? Selesai tak? Sudah. Oke, makanya nanti sampaikan saja apa nanti kendalanya, perubahan perilaku yang sudah dilakukan oleh Opal. Oke? Iya. Ya saya dong.
Kira-kira kesepakatan waktu kita melaksanakan konseling di Pinoli berapa lama? Kalau ovalnya mau berapa jam? Tidak cukup 1 jam. Tidak cukup 1 jam, berarti kita 40 menit ya? Bisa ya? Bisa. 40 menit. Kalau kurangnya, lebihnya ya dimaklumi saja ya. Oke, karena ini kita sisa mengevaluasi ya. Kemudian kita, apakah kalau sudah siap? Siap. Seperti kegiatan selanjutnya siap. Hah? Siap. Kalau siap berarti harus fokus dan menyimak dan antusias mengikuti konseling individual ini ya. Siap? Siap. Oke. Kita masuk di tahap inti ya. Tahap inti. Jadi saya meminta kepada Oval ini terima kasih karena sudah datang kembali ke sini sesuai dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Itu tandanya bahwa Oval sudah berkomitmen, sudah berkonsisten untuk kemudian menjadikan dirinya untuk berubah menjadi lebih baik ya. Oke? Iya. Nah, sekarang Oval ini kan sudah kemarin mencatat atau menuliskan rencana perubahan yang mau dilakukan. Ini kemarin yang dituliskan, di situ ada berdamai, membicarakan dengan baik dengan korban bully yang sudah Oval bully, kemudian membangun rasa empati, kemudian mengubah sikap pergaulannya Oval ya sama temannya. Nah sekarang saya mau tanya, fokus ya. Oke. Saya mau tanya, kira-kira dari apa yang sudah kamu tuliskan di lembar ini, kira-kira bagaimana perkembangannya menurut Oval? Maksudnya bagaimana perkembangan perubahan perilaku yang sudah dilakukan Oval? Sudah bisa berbicara sama. Sudah bisa berbicara langsung sama si temannya ini ya. Nah, apalagi? Selain dari sudah berbicara, apalagi sudah kita lakukan? Sudah berdamai sama. Dengan cara apa kamu berdamai sama dia? Jabat tangan. Berjabat tangan, lalu Berteman. Ya. Sekadar itu saja. Terus apa lagi dilakukan? Kalau sudah berdamai, apalagi kamu lakukan? Merangkul. Itu tandanya apa itu kalau sudah merangkul? Ya, berteman sama. Kamu tidak meminta maaf sama dia? Sudah minta maaf? Sudah. Oke, terus apa lagi? Artinya sudah bertemu secara langsung tatap muka, bertemu secara empat mata, ya. Sudah komunikasi dengan baik, sudah meminta maaf secara langsung juga. Oke. Dari apa yang sudah kamu lakukan itu, yang kamu sudah disampaikan, yang sudah kamu lakukan beberapa hari yang lalu, di hari Sabtu ya, kira-kira menurut Oval ada tidak kendala yang kamu rasakan? Ada tidak hambatan-hambatan yang kamu rasakan, yang kamu alami ketika melakukan itu? Waktu saya bekerja sama, saya ada rasa malu. Ada rasa malu bicara dengan si Iwanes. Masih ada rasa-rasa malu ketika kamu berbicara, ketika kamu bertemu sama si ini. Ya Pak. Ada rasa malu ya. Dan sebaliknya juga sama dia. Dia juga. Ya. Kalau kamu bertemu sama dia, dia merasa agak masih malu juga. Mungkin karena masih ada rasa-rasa trauma. Ya. Seperti itu ya. Nah, apalagi? Tidak agak canggung Agak canggung, tidak enak ya, bicara. tidak enak. Kalau dalam kelas, bagaimana responnya kalau dalam kelas? Kerja sama. Saling kerja sama Ya. Biasa satu kelompok juga. Ya. Tapi bagaimana pembicaraan, masih begitu tadi malu-malu? Masih malu. Oke, mungkin karena salah satu kuncinya belum ada pembiasaan. Belum ada pembiasaan. Nah, seperti itu ya, belum ada pembiasaan. Dari yang kamu jelaskan tadi, apa yang kamu sebutkan tadi hambatan, bisa nggak Oval ini menjelaskan secara lebih lagi apa hambatannya, kenapa bisa malu? Karena tidak enak. Ya. Ya. Kalau kamu bertemu sama dia, apa yang kamu rasakan?
kasihan. Kasihan ya. Ya. Nah ini kan kamu kan sudah minta maaf sama dia, kamu kan sudah ketemu sama dia. Nah kamu tadi sebutkan hambatannya bahwa kamu masih ada rasa malu. Kenapa bisa? Kira-kira kenapa bisa Pak? Ada rasa malu untuk bicara keduluan. Baru pertama kali Minta maaf. Ya. Berarti itu namanya belum kebiasaan. Nah itu satu. Kamu malu karena belum memang dibiasakan. Ya. Maka yang kamu harus lakukan apa? Membiasakan. Ya. Ini apa lagi? Tadi apa lagi yang kedua tadi canggung, masih canggung tidak enak. Kenapa bisa tidak enak? Yang mana yang tidak enak? Dibanding satu kamu? Atau sama-sama tidak enak? Hah? Baik. Kenapa bisa kita tahu bahwa Ibanes ini tidak enak? Bagaimana buktinya bahwa sikap dari Ibanes kenapa? Kalau saya lihat biasa. Ya. Kalau saya bertemu biasa apa? Biasa dia kayak agak malu-malu. Oh, nggak sama malu gitu ya. Oke, memang berarti belum ada kebiasaannya, Maka yang harus dilakukan bagaimana kita membiasakan. Artinya membiasakan bahwa kalau kamu merasa betul-betul merasa bersalah kan? Artinya kalau orang bersalah itu maka harus berani bertanggung jawab atau berani mendahului. Toh, betul tidak? Baru mendahului, jangan menunggu untuk didahului. Toh? Seperti itu. Nah, kira-kira dari kendala yang kamu jelaskan tadi, apa tadi? Ada rasa-rasa malu ketika masih ketemu, masih ada rasa canggung, ada rasa-rasa tidak enak. Berarti tidak enak rasa garam ya? Bukan rasa enak tidak garam, bukan tidak ada garamnya. Bukan gitu? Nah, itu. Karena itu kan memang orang kalau sudah orang berselisih, orang bermasalah, baru minta maaf. Memang pertamanya masih ada rasa-rasa tidak enak untuk bicara, rasa-rasa malu. Tapi kalau sudah dibiasakan selalu bersama, maka itu sudah terjalin hubungan emosional. Nah, kira-kira dari kendala tadi ini apa hal-hal yang harus kamu lakukan? Apa tadi? Malu, tidak enak. Nah, dan untuk merubah ini lagi, ini kan kendalamu. Nah, apa yang kamu mau lakukan untuk meredam ini? Selalu bermain bersama. Selalu main bersama. Dengan cara apa? Membiasakan. Nah, itu tadi membiasakan. Apa lagi? Kalau sudah dibiasakan, kalau mau dibiasakan maka Ibanes duluan atau kamu yang duluan? Sama-sama. Hah? Saya duluan. Kamu duluan? Ya. Kalau sama, siapa yang merasa bersalah? Nah, kamu merasa bersalah, maka kamu yang harus mendahului itu. Artinya kan kita merangkul dia. Kalau kamu sudah merasa bersalah, kita rangkul dia. Maaf, sudah sama tuh? Kita rangkul, biasakan. Nah, kira-kira apa lagi menurut kamu? Bisa jadi kalau misalkan jam istirahat ya ajak dia misalkan ke kantin. Ya? Penting jangan ayo ke kantin beli rokok. Ya? Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saya evaluasi kembali. Apa tadi mau dilakukan? Karena tadi malu apa? Harus membiasakan. Nah, apa lagi? Mendahului apa ini? Mendahului apa? Pembicaraan. Kalau apa? Kalau bertemu. Apalagi di satu kelas tak? Nah, makanya harus kalau bisa setiap misalkan kita belajar ya dulu di sampingnya supaya terjalin hubungan emosional. Apalagi yang dilakukan tadi? Mengubah kebiasaan. Kemudian apalagi intinya adalah membangun rasa empati. Apa terus empati? Merasakan apa yang dirasakan teman ya. Oke. Udah. Jadi komitmennya tadi apa? Saya ulangi lagi terakhir. Komitmennya apa? 1.
membiasakan. Kedua, tanggung duit. Tiga, membangun kesempatan. Oke, itu yang tiga. Oke, jadi Pak, alhamdulillah konseling individu ini akan berakhir. Tapi sebelum berakhir ini ada KTD yang mau diisi. Silakan dijawab dulu. Ini ada 4. Ini sisa mencocokkan saja sampai di mana kamu memahami itu tentang bullying. Oke? Kira-kira ini nomor 1, kira-kira yang cocok ini pertanyaan nomor 1 dan keempat ini apa? Coba. Memukul. Tulis di sini. Di sini. Ini mencocokkan kata-kata. Oke, kedua. Tekanan. Tulis. Lalu ketiga. Yang sering dilakukan pada seseorang yang dianggap lemah. Terakhir. Melaporkan pada pihak yang Berwenang. adalah salah satu cara untuk melawan. Melawan apa? Bully. Iya. Bisa dibaca dulu nomor 1 sampai 4. Oke. Yang termasuk kategori bullying fisik adalah memukul. Oke, sudah benar. Seseorang yang terkena bullying akan mengalami tekanan fisiknya. Tekanan apa? Tekanan fisiknya. Fisik atau psikologi? Psikis. Fisikisnya. Psikis ya. Tekanan Fisikisnya. tekanan psikologi. Ketiga, Bullying sering dilakukan pada seseorang yang dianggap lemah. lemah ya. Memang ya. Kenyataan begitu. Ya. Kenyataan tidak. Dan Mana kamu merasa kuat dan Ibanez merasa lemah dan Ibanez tidak ada perlawanan. Iya. Ya. Oke, 4. melaporkan pada pihak berwenang Adalah? adalah salah satu cara untuk melawan bullying. Paham ini yang poin keempat tadi? Paham? Apa? Melaporkan pada pihak berwenang adalah salah satu cara untuk melawan bullying. Melaporkan kepada Polisi. pihak yang berwenang adalah polisi, salah satu bentuk melawan namanya bullying. Jadi kalau Ibanez melapor berarti dia melawan. Ya. Toh? Tapi kan ini kita selesaikan di sini kan supaya tidak ada proses hukum. Kita selesaikan di sini. Oke. Jadi saya anggap Opa sudah memahami apa itu program bullying ya. Oke. Jadi sebelum diakhiri saya mau meminta Opa ini memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa pengalaman, apa yang dipahami dalam pelaksanaan konseling individu ini di pertama kali. Apa kira-kira apa? Bagus. Senang karena didamaikan terus apa lagi? Dibantu sama siapa? Sama siapa? Sama saya. Oh, sama bantu. Terus apa lagi? Pengalaman baru, merasa apa nih? Ada enggak perbedaan perasaannya ketika sebelum mengikuti kegiatan konseling yang sudah? Apa itu? Merasa pengalaman baru, merasa apa lagi? Merasa tenang enggak? Tenangnya nyaman. Oke. Itu ya. Oke. Saya kira itu ya, karena sudah menyimpulkan tadi, sudah menyampaikan proses konseling apa hasil dari proses konseling ini. Jadi untuk menutup sesi konseling individu ini, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita juga akan tutup dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya tegaskan kembali, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dan mudah-mudahan Opa bisa menjalankan dengan baik ya
bisa merealisasikan apa yang sudah dituangkan, apa yang sudah disampaikan